agak terlambat, WA lagi bermasalah. Sekarang saya tanya sampai di materinya Ibu Yuli kemarin. Sampai di mana materinya Bu Yuli kemarin, Nak? Yaitu membaca sampai Bu mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif, Bu. Iya, mengembangkan cerita inspiratif ya. Mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Iya, Bu. Ya. Jadi anak-anakku di sini sudah mengerti tentang cerita inspiratif. Apa itu cerita inspiratif? Cerita inspiratif adalah kisah yang menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Iya, bagus sekali. Rahmawati, coba diulangi pengertian cerita inspiratif. Rahmawati, coba diulangi. Hani. Jadi sekarang coba diperhatikan. Di sini kita mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Jadi ada di buku paketnya halaman 156 ya. Tentang apa namanya? Itu ceritanya ada tesnya di situ kentang, telur dan biji kopi. Ya. Nah, jadi ini cerita di atas kita sadarkan bahwa tidak ada gunanya ya ada di situ tidak ada gunanya jika kita sering mengeluh ya. Ini kita cermati ceritanya dalam bentuk cerita inspiratif ya. Jadi kita baca di sini cerita inspiratifnya tentang telur dan biji kopi itu adalah cerita inspiratif. Ya, cerita inspiratif, bentuk cerita inspiratif. Ya. Di sini ada beberapa kegiatan atau kita cermati tes ya. Karena ini cerita berdasarkan data di atas. Katanya tentang telur dan biji kopi. Itu adalah tema bentuk cerita inspiratif. Ya. Sekarang saya akan informasikan tentang cerita inspiratif. Jadi dalam kita menemukan atau kita sebentar mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif, ada namanya orientasi, perumitan peristiwa, apalagi komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi ini orientasinya di situ termasuk pengantar cerita, ya. Sebentar kita akan menulis atau mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif dengan menuliskan orientasinya, perumitan peristiwanya, bagaimana komplikasinya, resolusi, dan koda. Jadi ini orientasinya, pengantar ceritanya yang dimaksud ya. Kemudian perumitan peristiwa di situ, perumitan peristiwanya di situ yang termasuk ada kisah tokoh dan peristiwa menuju puncak cerita. Nah, kemudian komplikasi yang termasuk di situ komplikasi dalam teks cerita inspiratif adalah puncak intinya atau
intinya suatu cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Sudah bisa dipahami? Iya, Bu. Nah, kemudian resolusinya, resolusi di sini dalam teks cerita inspiratif adalah peristiwa yang menyadarkan tentang tokoh kebaikan. Nah, itu adalah resolusi, ya. Kemudian koda. Sudah dimengerti tentang koda? Koda adalah penutup cerita atau kesimpulan pesan moral. Kalau koda itu penutupnya cerita di kalau kita sudah menuliskan atau kita sudah mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif, ya. Jadi tidak usah terlalu panjang lebar, ya. Jadi saya berikan tugas di sini, saya berikan tugas untuk mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif dengan menuliskan orientasinya, kerumitan peristiwanya, bagaimana dengan komplikasinya, dengan resolusinya, ya. Jadi ada 5 di sini bisa diungkapkan dalam menyimpulkan informasi tentang cerita inspiratif, ya. Jadi anak-anakku di sini menuliskan orientasi dalam mengungkapkan suatu teks cerita inspiratif. Jadi coba dituliskan di sini 5 dalam mengungkapkan atau bagian dari kegiatan cerita inspiratif. Jadi anak-anakku di situ menuliskan bagian orientasinya. Jadi menuliskan bagian orientasi dari teks cerita inspiratif tentang telur dan biji kopi. Jadi yang mana di situ yang termasuk orientasi, kerumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Fajar Ilham? Coba tahu, Bu, yang baru masuk ada pertanyaannya, Bu. Iya, ada pertanyaan, Bu. Coba ditanya, Fajar, apa yang mau ditanyakan? Yang pertama aku jelaskan, Bu. Belum masuk ke saya, Bu. Oh, yang pertama ya. Jadi sekarang coba perhatikan buku paketnya halaman 156. Jadi ini halaman 156. Di situ anak-anakku mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Jadi cermati dulu cerita. Jadi temanya tentang telur dan biji kopi. Nah, setelah dicermati ceritanya, anak-anakku di situ menulis orientasinya, yang mana bagian orientasi, yang mana komplikasi, dan perumitan peristiwa, yang mana resolusi, dan yang mana koda. Sudah bisa dipahami, Fajar? Fajar Ilham? Ya, Bu. Sudah bisa dipahami. Jadi sekarang coba dicermati baik-baik. Cerita inspiratifnya, ya. Sebentar, anak-anakku di situ menentukan yang mana bagian orientasi. Bagian orientasi itu adalah pengantar cerita.
ya. Jadi pengantar ceritanya yang termasuk orientasi. Kemudian perumitan peristiwanya di situ adalah kisah tokoh dalam peristiwa menuju konflik. Kemudian yang termasuk komplikasi di situ adalah puncak atau intinya cerita, itu komplikasi. Nah, kemudian resolusi, kalau resolusinya di situ adalah peristiwa kebaikan atau peristiwa yang terjadi. Kemudian koda penutup suatu cerita atau kesimpulan yang dipetik dari teks cerita inspiratif. Ada yang mau bertanya lagi? Anissa Sahra? Enggak, Ibu. Kalau ya, Hani? Kalau Nur Wahida cuma berapa ini temannya yang bergabung? Sendiri saja Fajar laki-laki. Iya, cuma 6. Bagaimana? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Jadi tugasnya sekarang cermati cerita inspiratif atau baca dulu baik-baik ya. Ini tes cerita inspiratif. Kemudian tentukan atau tuliskan yang mana yang termasuk orientasi perumitan peristiwa, apalagi komplikasi, resolusi, dan koda. Ya. Bagaimana? Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Anissa Sahra, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ibu. Ya, tidak ada ya. Nur Wahida? Ya, Bu. Wahida? Tidak, Ibu. Iya, tidak ada ya. Jadi sekarang ditulis tugasnya ada 5 ya. Jadi cermati dulu baik-baik ini tes cerita inspiratifnya. Kemudian ungkapkan yang mana yang termasuk orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi anak-anakku sudah mengetahui atau sudah memahami yang mana itu resolusi, yang mana orientasi, yang mana koda. Ya? Ya. Jadi Bu. coba diperhatikan dulu baik-baik gagasan bentuk cerita inspiratifnya. Kalau ada yang mau ditanyakan di situ, silahkan bertanya. Sudah? Bagaimana dengan cerita teks inspiratifnya? Sudah bisa dipahami? Ya, Bu. Ya. Mana temannya yang lain ini? Cuma 6 yang bergabung. Jadi sampai di sini saja materinya. Saya akan lanjutkan di WA saja ya. Ya, jadi sampai di sini pertemuan hari ini. Jadi saya lanjutkan, temannya yang belum bergabung saya lanjutkan di WA saja. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.